Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda yang hebat, kali ini Pak Doni akan menyampaikan info sedikit tentang upaya mempertahankan kemerdekaan. Nah, upaya mempertahankan kemerdekaan di sini terjadi setelah peristiwa proklamasi. Banyak sekali hambatan setelah peristiwa proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno. Baik, upaya untuk mempertahankan kemerdekaan sendiri setelah tanggal 17 Agustus 1945, setelah memproklamasikan kemerdekaannya, akan tapi ada pihak-pihak yang tidak mengakui kedaulatan, tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Ketika negara kita memproklamasikan kemerdekaan, tentara Jepang masih ada saja di Indonesia. Sekutu menugaskan Jepang untuk menjaga keadaan dan keamanan di Indonesia. Nah, upaya mempertahankan kemerdekaan yang pertama adalah terjadi pada pertempuran Surabaya. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 10 November tahun 45 ya, pukul 6 pagi. Tentara Sekutu menggempur Surabaya dari darat, laut maupun udara, dipimpin oleh Gubernur Suryo dan Sutomo atau Bung Tomo ya, Sutomo atau Bung Tomo. Rakyat Surabaya tidak mau menyerahkan sejengkal tanah pun kepada Sekutu. Dengan peki Allahu Akbar, Bung Tomo membakar semangat rakyat di Surabaya. Kemudian pertempuran 5 hari di Semarang terjadi di Semarang pada 15 Oktober 1945. Kurang lebih 2000 pasukan Jepang berhadapan dengan TKR dan para pemuda. Peristiwa ini memakan banyak korban dari kedua pihak. Dr. Karyadi sebagai salah satu korban sehingga namanya diabadikan menjadi salah satu nama rumah sakit di kota Semarang. Dan sampai sekarang ya. Untuk memperingati peristiwa tersebut, maka pemerintah membangun sebuah tugu yang diberi nama Tugu Muda. Tepatnya di Semarang. Kemudian peristiwa pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini diawali dengan kedatangan tentara Inggris di bawah pimpinan Brigjen Battle di Semarang 10 Oktober 45 untuk membebaskan tentara Sekutu. Tanggal 18 Desember 45, Kolonel Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar TKR dan berpangkat jenderal. Sampai sekarang setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri atau tentara. Kemudian ada pertempuran Medan Area terjadi di Medan. Nah, tanggal 9 Oktober 45, pasukan Sekutu yang diboncengi Belanda dan Nika di bawah pimpinan Brigjen T.E.D. Kelly mendarat di Medan. Pada tanggal 13 Oktober 45, para pemuda yang bergabung dalam TKR terlibat bentrok dengan pasukan Belanda, sehingga hal ini menjalar ke seluruh kota Medan. Hal ini menjadi awal perjuangan bersenjata yang dikenal dengan pertempuran Medan Area. Kemudian ada juga Bandung Lautan Api terjadi di kota Bandung ya, dimasuki oleh pasukan Inggris pada tahun 45 bulan Oktober. Sekutu meminta hasil lucutan tentara Jepang oleh TKR diserahkan kepada Sekutu. Pada tanggal 21 November 1945, Sekutu mengultimatum agar kota Bandung dikosongkan. Hal ini tidak diindahkan oleh TRI dan rakyat. Perintah ultimatum diulang tanggal 23 Maret 1946. Kemudian terjadi agresi militer Belanda. Serangan yang dilakukan oleh Belanda kepada negara Republik Indonesia kurang lebih 1 bulan setelah kemerdekaan Indonesia. Tentara Sekutu diboncengi oleh Nika, selain bermaksud melucuti tentara Jepang,
tentara sekutu membantu Nika mengembalikan Indonesia sebagai jajahannya. Dengan bantuan sekutu, Nika ingin membatalkan kemerdekaan rakyat Indonesia. Nah, selain dari jalur tadi, sekarang diplomasi dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tanggal 10 November ada perjanjian Linggarjati di Cirebon atau disebut dengan perundingan Linggarjati. Yang kedua adalah perjanjian Renville, terjadi di atas kapal perang Amerika Serikat bernama USS Renville. Hasil perundingan tersebut dinamakan perjanjian Renville. Kemudian ada juga perjanjian Romeroyen. Perjanjian Romeroyen sendiri adalah nama orang ya ini ya, Rome dan Royen. Kemudian ada juga perjanjian Konferensi Meja Bundar atau KMB. Baik, demikian yang bisa Pak Doni sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.